Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isam Rosedi, mahasiswa Universitas Islam Jember, program studi Ilmu Komunikasi. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Khairul Nail, yang mana tugas membuat video yang tentang kelebihan dan kekurangan negara melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi naturalisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama naturalisasi biasa, dan yang kedua naturalisasi istimewa. Jadi akan saya bahas yang pertama, yaitu tentang naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa adalah proses perolehan status kewarganegaraan bagi warga negara asing atau WNA berdasarkan permohonan, dan pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Yang pertama, 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi untuk memperoleh suatu naturalisasi atau kewarganegaraan Indonesia, syarat yang pertama yaitu adalah minimal berusia 18 tahun atau sudah kawin. Terus yang kedua, ada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi syarat yang kedua itu untuk menjadi suatu warga Indonesia atau mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia itu minimal harus mukim atau berdiam di tempat negara ini selama 5 tahun berturut-turut. Terus yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk syarat yang ketiga yaitu adalah jelas bahwa seseorang untuk menjadi suatu warga negara yaitu harus sehat jasmani dan rohani. Terus yang keempat itu harus bisa berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang nomor 5, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun atau lebih. Jadi warga negara itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Terus yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi ketika seseorang itu telah menjadi warga negara Indonesia, maka tidak boleh masih berwarga negara lain atau berwarga negara ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara atau yang biasa disebut dengan pajak negara. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri. Jadi untuk melakukan permohonan menjadi permohonan pewarganegaraan cukup ditulis di atas kertas yang bermaterai dan cukup kepada presiden, yaitu melalui para menteri. Nantinya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah. Terus pindah kepada naturalisasi yang kedua, yaitu naturalisasi yang istimewa. Naturalisasi istimewa naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan oleh presiden atas jasa dari WNA yang bersangkutan merujuk pada pasal 20. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR. Dalam hal ini naturalisasi istimewa dikecualikan apabila
Dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Biasanya, naturalisasi istimewa dapat dijumpai pada atlet yang berjasa karena prestasinya yang mengharukan di Indonesia. Contoh seperti pemain sepak bola atau pemain bola tangkis ataupun seni olahraga yang lainnya, yang mana orang tersebut dari negara asing tapi berhasil untuk mengharumkan nama Indonesia, berhasil mencapai peroleh prestasi di negara Indonesia. Contoh naturalisasi istimewa diberikan kepada atlet sepak bola kelahiran Uruguay yang bernama Christian Gonzalez pada 1 November 2010 lalu. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.